Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Ristinani dari SMA Negeri 14 Oku, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Ogan Komering Ulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Bapak Ibu semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, kemudian yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah dan juga rekan-rekan guru yang sudah sempat hadir dalam kegiatan hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Langsung saja, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Oke, kebaca nggak Bapak Ibu? Kurang ya, kurang terbaca. Kurang besar. Oke, sebelum kita masuk ke materi utama di budaya positif, kita mengenali dulu ada sebuah pendahuluan. Jadi pendidikan itu kita dikenalkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, di mana di sini Bapak Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah itu sebagai sebuah ladang, tempat persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit, kemudian memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lain sebagainya. Nah, dari uraian tersebut kita dapat memahami bahwa sekolah itu diibaratkan sebagai tanah. Jadi kita itu diibaratkan sebagai tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga, melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi kita itu diibaratkan ladang, jadi siswa itu tumbuhannya. Nah, kita ini hanya bertugas untuk menyiram, kemudian memberi pupuk. Jadi kita hanya merawat, tapi tidak bisa mengubah. Itulah filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Oke, lanjut kita ke materi utama, yaitu budaya positif. Nah, menurut Bapak Ibu, kira-kira apa itu budaya positif? Sudah pernah dengar belum? Sudah pernah dengar budaya positif? Sudah. Kira-kira di sekolah kita ini sudah tercipta belum budaya positif? Sudah. Masih ragu ya, sudah atau belum? Mungkin kita tidak menyadari sebenarnya budaya positif itu sebenarnya sudah tercipta, hanya saja kita tidak tahu. Oh, ternyata ini salah satu bentuk dari budaya positif. Jadi budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku yang sesuai dengan yang guru harapkan. Perwujudannya, guru sering memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan dan memberikan imbalan penghargaan kepada perbuatan baik yang dilakukan siswa. Ini disadari atau tidak, kita sudah melakukannya. Jadi kita sering menghukum anak yang berbuat salah, tapi kita juga kasih penghargaan anak-anak yang berbuat baik. Oke, selanjutnya. Jadi konsep inti dari budaya positif itu ada 8, Bapak Ibu. Ada 8. Yang pertama ada disiplin positif itu sendiri, kemudian ada nilai-nilai kebajikan, kemudian ada teori motivasi perilaku manusia, ada hukuman dan penghargaan, kemudian ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia, ada 5 posisi kontrol, dan yang terakhir itu ada segitiga restitusi. Nah, sebelum kita masuk ke disiplin positif, kita akan masuk dulu ke pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, ini sudah mulai kita kenal karena kita sendiri sekolah kita sudah mulai kurikulum merdeka di kelas 10. Tentunya Bapak Ibu yang belajar kelas 10 sudah tidak asing lagi dengan profil pelajar Pancasila, di mana pelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip
eksplisit pembelajarannya berdiferensiasi. Jadi setiap siswa itu diharapkan bisa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang mana profil pelajar Pancasila ini ada 6 dimensi. Pasti sudah pernah dengar ya Bapak Ibu ya. Yang pertama itu ada apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah ini biasanya kita wujudkan bentuknya itu bisa berdoa sebelum belajar, ini maksudnya di situ. Atau mungkin bisa juga saliman sama guru atau 5S gitu ya. Kemudian ada berkepemilikan global. Terus ada juga yang namanya bergotong royong. Bergotong royong sudah banyak sering kita terapkan. Ini kayak kita gotong royong bersihin rumput di halaman, ambil sampah gitu ya. Kemudian ada kreatif. Nah kreatif ini sering kita lakukan di kegiatan P5 kemarin. Ada yang buat dari sampah. Terus salah satu bentuk dari kreatif. Kemudian ada pennalar kritis. Jadi siswa itu di kurikulum Merdeka ini diharapkan pennalar kritis. Kemudian mandiri banget sendiri Bu ya. Mandiri ini dalam artian kita sebagai guru itu hanya membimbing mereka bergerak sendiri. Itu untuk profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya kita masuk ke intinya, yaitu disiplin positif. Oke, ketika mendengar kata disiplin, apa yang ada di benak Bapak Ibu? Kira-kira apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin? Disiplin waktu, tempat, atau sesuai aturan. Ya, bisa. Jadi disiplin itu berasal dari bahasa Latin, Bapak Ibu ya. Bahasa Latin artinya itu belajar. Iya, jadi disiplina, bukan balina ya. Yang artinya belajar. Jadi kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin itu dengan kata tertib atau kata tertib ya. Bisa juga teratur atau bisa juga dengan kepatuhan pada peraturan. Jadi kata disiplin ini sering dihubungkan dengan hukuman, betul atau tidak? Biasanya kalau tidak disiplin kita hukum gitu ya. Nah padahal sesungguhnya itu berbeda. Jadi belajar tentang disiplin positif tidak harus memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir kalau perlu tidak perlu sama sekali, jadi nggak perlu pakai hukuman. Jadi murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah ini kata-kata baru mungkin dari Bapak Ibu semua. Jadi ada yang namanya nilai-nilai kebajikan universal. Sudah pernah dengar belum sebelumnya? Belum ya? Belum pernah dengar ya Bapak Ibu? Belum. Oke. Jadi kita masuk ke nilai kebajikan universal. Nah di sini ada pengertian dari menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol. Jadi setiap perlakuan atau perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Dan sedangkan nilai-nilai kebajikan itu merupakan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilai tersebut itu sifatnya universal. Jadi dia lintas bahasa, kemudian suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya itu akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Sekarang kita masuk ke contoh-contohnya. Jadi contoh-contoh nilai kebajikan atau institusi organisasi dari proyek nilai-nilai kebajikan universal tadi. Jadi ini banyak ya Bapak Ibu. Jadi nilai kebajikan universal itu ada ke terus terangan. Jadi siswa yang tidak berbohong terus terang itu udah nilai kebajikan itu. Kemudian kebersihan. Ada juga komitmen. Komitmen ini dalam artian dia menepati janjinya gitu ya. Kemudian ada belas kasih. Di belas kasih itu anggaplah dari sesama teman atau dari guru ke murid. Kemudian percaya diri. Ada juga bertujuan, ada tegang rasa, ada keberanian, kemudian ada kesantunan, kreatif, semangat, dermawan, banyak ya. Jujur, ada kedermawanan dan dermawan. Jadi mungkin hampir sama tapi berbeda. Kemudian ada harga diri, ada kebahagiaan, ada keadilan.
juga kesetiaan. Ini kesetiaan bukan hanya dalam tentang hubungan berurusan dengan hati ya, jadi tentang pendidikan juga masuk di kesetiaan. Kemudian ada berprinsip, ada bersahaja, keteraturan, kedamaian, kemudian ada tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini pasti ya harus penting. Kemudian juga ada pengabdian, ada bijaksana, bersyukur, toleransi, percaya, lurus hati, dan ketegasan. Nah, ketegasan ini yang biasanya paling sering kita lakukan sebagai seorang guru terhadap muridnya. Nah, inilah contoh-contoh nilai-nilai dari kebajikan universal. Oke, lanjut ke teori motivasi perilaku manusia. Oke, ada pertanyaan di sini. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Kira-kira apa Bapak Ibu? Kita masuk kelas tepat waktu itu apa motivasinya? Disiplin, tanggung jawab. Selain itu, mungkin mau mencontohkan jadi teladan gitu ya untuk murid-muridnya. Oke, jadi apakah Bapak Ibu datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan? Bisa jadi. Atau Bapak Ibu ingin mendapatkan pujian dari atasan dan mendapatkan penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi? Bisa jadi. Atau bisa juga Bapak Ibu ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri sendiri, sebagai teladan bagi murid-murid, atau juga tindakan Bapak Ibu sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid. Jadi yang mana Bapak Ibu dari tiga gitu? Nomor 3 ya. Yang baik ya. Nomor 3 maksudnya yang baik semua ya. Rata-rata mesti maunya yang baik semua ya. Kita sebagai guru memang harus jadi teladan ya. Pastinya kita akan yang nomor 3. Oke, jadi untuk teori motivasi perilaku manusia menurut Diana Gosset itu ada 3 tema. Jadi ada sebuah motivasinya itu eksternal, kemudian yang satu itu internal. Nah, yang eksternal yang pertama biasanya motivasi manusia, entah murid, entah guru atau siapapun, itu yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini bisa kita ambil dari siswa, anggaplah ya. Biasanya anak-anak pada hari Senin itu dia pasti disiplin pakai topi, pakai dasi. Itu biasanya mereka tidak mau dihukum karena tidak mau dibariskan di depan. Itu teori yang pertama. Kemudian ada yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Jadi apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, biasanya anak-anak yang tepat waktu nanti dapat pujian. Ya Bapak Ibu ya, biasanya gitu kan kita, oh kayak gini nih, dasinya lengkap, topinya lengkap. Nah, dia dapat pujian kan, itu dapat imbalan istilahnya. Kemudian yang terakhir, nah ini yang paling baik di antara yang lain, itu dari internal yang dari eksternal. Untuk menghargai diri sendiri. Jadi saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi memang kalau ibarat kata kita dulu tadi datang tepat waktu itu bukan karena ingin mendapatkan penghargaan dari sekolah, bukan dapat pujiannya, tapi karena kita menghargai diri sendiri. Atau ada istilah lain yang pernah saya dengar dari Bu Sandi itu menghalalkan gaji. Ya, menghalalkan gaji. Tuh. Gitu ya Bapak Ibu. Oke, masih ini ya, masih semangat ya Bapak Ibu ya. Masih. Kita lanjut. Masih lanjut lagi. Nah, ini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Oke, jadi kita masuk dulu ke hukum. Hukuman itu biasanya bersifat tidak terencana, tiba-tiba. Kemudian anak murid itu tidak tahu apa yang akan terjadi dan dia tidak dilibatkan. Kemudian hukuman itu sifatnya satu arah. Jadi nggak ada dua arah ya. Hukuman itu biasanya ditentukan oleh satu orang. Jadi tidak ada kesepakatan antara si pemberi hukuman dan juga penerima hukuman. Itu hukuman. Kemudian ada juga tadi konsekuensi.
Sementara konsekuensi itu dia sudah terencana, jadi sudah ada step-stepnya, sudah disepakati antara yang memberikan konsekuensi dengan yang menerima. Jadi sudah dibahas, sudah disetujui antara murid dengan guru. Kemudian bisa juga dibuat oleh sekolah dan murid. Jadi sudah diketahui sebelumnya apa yang akan diterima jika mereka melakukan pelanggaran. Nah, yang terakhir tadi ada restitusi. Ini restitusi. Jadi restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, dari 3 tadi ada dari hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi. Menurut Bapak Ibu yang mana yang paling baik? Restitusi. Kenapa? Iya, karena dia itu untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi siswa itu dimunculkan kesadarannya gitu. Kan kalau hukuman tadi cuma satu arah ya. Kalau konsekuensi itu dia ada kesepakatan. Kalau restitusi itu dia baliknya kesadaran dari masing-masing. Itu perbedaan dari hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, di sini ada tabel antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ternyata hukuman itu sifatnya negatif, Bapak Ibu. Untuk hukuman. Kalau konsekuensi dia netral nilainya. Dan restitusi itu ternyata nilainya positif. Kenapa? Nah, di sini ada banyak alasannya. Kenapa hukuman itu negatif? Karena hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, tapi harus terjadi. Ya kayak tadi siswa tidak pakai dasi harus berdiri di depan saat upacara. Ini kan hal yang menyakitkan ya, tapi harus terjadi gitu kan. Kemudian ini pasti tidak nyaman. Jadi tidak nyaman dalam waktu jangka panjang. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena pasti anak-anak yang mendapatkan hukuman seperti itu dia akan merasa malu. Betul tidak? Iya. Kemudian dia merasa menjadi korban yang mendapatkan keadilan yang tidak adil gitu rasanya. Saya jadi korban dipermalukan di depan gitu. Kemudian anak-anak ini akan merasa tersakiti. Selain itu karena sering dapat hukuman, bisa jadi ini malah memunculkan perilaku negatifnya itu meningkat. Jadi bukannya turun, malah akan muncul perilaku-perilaku lain. Contohnya, daripada saya dihukum, mending saya bolos upacara. Jadinya kan seperti itu. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Sadar atau tidak, anak-anak itu sebenarnya tidak begitu takut dengan urusan tidak pakai dasi, tidak pakai topi yang tidak tertib itu tadi. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut ke kehidupan nyata. Saya rasa terbukti ya Bapak Ibu ya. Setelah upacara apa yang terjadi pada anak-anak? Baju berubah, dasi sudah tak kemana, ikat pinggang lupa, sepatu masuk tas. Nah itu, jadi dia hanya berlaku itu tidak lanjut setelah kehidupan nyatanya dijalani ya sudah berubah gitu. Jadi kemudian selain itu peraturannya adalah kamu harus. Kamu tidak pakai dasi saat upacara, maka kamu harus di depan. Itu seperti itu. Kemudian murid juga akan membenci peraturan. Disadari atau tidak pasti murid seperti itu. Beda halnya dengan konsekuensi. Nah ini tadi konsekuensi ini sifatnya netral ya Bapak Ibu. Tidak negatif, tapi tidak juga positif. Dia netral ada di tengah. Kenapa demikian? Dia sama, sesuatu yang harus terjadi. Sebenarnya juga tidak nyaman. Tapi ini itu sudah disepakati, jadi dia berlakunya jangkanya pendek. Kemudian untuk konsekuensi ini perlu monitoring ya Bapak Ibu ya. Jadi perlu diawasi. Nah, kemudian anak-anak menghormati, karena kan kalau konsekuensi itu bentuknya sudah kesepakatan. Jadi anak-anak akan menghormati. Kalau saya sadar nih saya tidak pakai dasi, berarti kalau pas upacara saya di depan. Kira-kira seperti itu. Yang selanjutnya ada restitusi. Ini hal yang paling positif di antara 3 pilihan tadi, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini adalah hal yang paling positif. Di mana restitusi itu sebuah pilihan, Bapak Ibu. Pilihan, kenapa pilihan? Jadi siswa itu memilih sendiri
hal apa yang harus mereka lakukan. Kemudian ini bisa menguatkan siswa dalam waktu yang panjang. Jadi mereka mendapatkan ganti, selain itu juga mereka mendapatkan penguatan. Kemudian siswa bisa belajar untuk bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian ada fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Terus kita juga bisa mempertanyakan ke anak-anak kalau dalam diskusi, apa yang sudah kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi anak itu kita tuntut untuk mencari jalan keluarnya sendiri. Jadi bukan kita yang menentukan. Jadi dia dituntut untuk berpikir, kalau saya begini, maka saya harus begini. Kira-kira seperti itu. Jadi dengan adanya restitusi ini, murid atau anak itu akan menghormati dirinya dan juga orang lain. Itu tadi kira-kira bentuk hukuman, konsekuen dan restitusi. Berarti Bapak Ibu sudah bisa membedakan ya? Bisa. Nah, kalau bisa, ini ada sedikit soal. Terus Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 soal. Ada tindakan guru, ada 7 tindakan. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu ini apa? Hukuman. Sepakat ya? Oke, kita ada jawabannya. Hukuman. Wah, usah tepuk tangan dulu. Ini pertanyaan pertama. Kita lanjut yang kedua. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat lagi di sekolah. Hukuman. Yakin ya? Lihat, hukuman. Sekarang lagi. Dari 2 ya, dari 2. Masih ada 5 lagi. Yang ketiga. hukuman. Murid diminta untuk push up Konsekuensi. karena tidak menggunakan masker di sekolah. Konsekuensi apa? Ayo Bapak. Konsekuensi. Hukuman konsekuensi. 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 Yang dia hukuman 2 orang. Sisanya konsekuensi ya. Konsekuensi. Nah, oke, kita lihat jawabannya. Jawabannya mana? Gini. Nah, ini ada pertanyaannya. Ada kalimatnya. Diminta. Ya, kalau diminta berarti kan itu sebuah hukuman. Kalau konsekuensi mereka sudah sepakat. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi baru pertanyaan ketiga. Diminta untuk konsekuensi namanya. Lagi ya. Oke nih, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ada apa ini? Ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Maksudnya Kalau nggak hukuman restitusi. Oke, kita lihat jawabannya. Konsekuensi ya, karena dia sudah mencoret-coret temannya. Lanjut. Nih, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena kosong. Sudah kompas ya. Kita lihat konsekuensi. Sudah paham berarti? Masih ada lagi pertanyaannya. Nah, Murid disuruh. murid disuruh untuk mengenal sepatu seharian di sekolah. Karena tidak merasa perintah. Jadi ini kalian aturan ya. Konsekuensi. Disuruh. Disuruh. Iya disuruh. Oh, disuruh ya hukuman. Jadi konsekuensi apa hukuman? Hukuman ya. Oke. Last one ya, ini ada pertanyaan satu lagi. Last one. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK pada Hukuman. Bang. Hukuman saya lakukan. Hukuman. Jadi ada 3 jawaban, ada yang hukuman, ada yang eksekusi, ada yang konsekuensi. Hukuman. Ayo Bapak. Karena guru olahraga apa jawabannya? Hukuman karena
berarti ini sudah disepakati. Selanjutnya ini memang pelajaran PJOK. Sudah tahu berapa tadi dari 7 pertanyaan? Berarti kurang lebih kita sudah memahami ya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah dari pertanyaan tadi hanya ada hukuman dan konsekuensi. Oke lanjut. Masih semangat ya ngomongnya? Oke ini. Dihukum oleh penghargaan. Oh iya ada akhirnya. Itu lewat dari tadi. Ada yang berikutnya ini. Tenang saja. Habis 93. Kaliannya ngambil yang gerbang di atas. Iya, ambil itu lebar madu. Nanti ambil di belakang. Oke, dihukum oleh penghargaan. Pernah dengar kata-kata ini? Hukum. Dihukum tapi kok penghargaan? Oke, kita masuk. Nih. Penghargaan itu tidak efektif. Pasti Bapak Ibu pernah kan? Yang hadir tiap hari absennya bersih nanti Ibu kasih hadiah. Nah, betul. Pernah ya? Nah, baik. Atau nanti yang ini duluan Ibu kasih nilai tambahan gitu ya. Itu sebenarnya penghargaan tapi itu hukuman. Nah ini penghargaan yang tidak efektif. Kenapa? Tidak ikhlas. Jadi suatu penghargaan. Jadi suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Sama dengan kita ngasih duit THR ke anak. Kalau kamu puasanya full, nanti ibu kasih THR. Ini hukum dengan penghargaan. Jadi dia itu puasanya karena ada yang diinginkan. Jadi jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha keras seperti sebelumnya. Ya kan? Jadi kayak aduh nilai cuma sampai 90 tidak permen. Padahal tadi dijanjiin permen ini, gitu kan? Karena nilainya cuma 89 jadinya sudah males lah, nggak nyampe gitu. Jadi jika kita memberikan seseorang itu suatu penghargaan dalam melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Nah, kenapa penghargaan tidak efektif? Jadi dari 3 kalimat ini bisa kita simpulkan Bapak Ibu. Jadi ketika kita memberikan penghargaan terus ke siswa, siswa itu justru motivasinya mungkin dia lebih semangat ya. Tapi ketika penghargaan itu kita hilangkan, dia semangatnya hilang. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau kamu hadir terus, ibu kasih ini, ada tepat waktu ibu kasih ini. Nah, ketika pertemuan selanjutnya kita nggak ngasih penghargaan lagi, anak-anak sudahlah, jadi cuma sekali kayak gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Itulah mengapa penghargaan tidak efektif. Selain itu, penghargaan itu merusak hubungan. Bukan hubungan kamu dan dia ya. Penghargaan itu merusak hubungan. Mengapa? Jadi ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan banyak orang, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Ya, misal nih si A, dia dipuji terus, oh kayak ini dong, bajunya rapi terus. Nanti murid yang B itu akan merasa iri, ibu itu cuma sama si A terus. Ya. Kemudian jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Jadi mereka itu tidak jujur kepada guru. Ingat, jadi siswa itu cuma biar kita dapat permen tiap hari pas pelajaran ibu ini, kita harus ini, harus itu. Jadi sepertinya memang penghargaan itu hal yang baik, tapi pada dasarnya itu kurang baik. Jadi dia merusak hubungan. Jadi anak-anak ini tidak jujur. Jadi dia tidak menjadi diri sendiri. Jadi dia melakukan itu karena ada yang diinginkannya. Kemudian penghargaan itu menciptakan persaingan dalam kelas, dan persaingan itu menciptakan
kecemasan. Jadi anak-anak itu bersaing jadinya. Jadi mereka seolah-olah harus jadi yang lebih baik. Padahal harusnya kan kita di kelas itu sama rata gitu kan anak-anak. Apalagi di kurikulum kita ini kita tidak ada nilai tertinggi ataupun rendah. Jadi kita sama rata. Kemudian mereka juga percaya bahwa tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Jadi anak-anak yang biasa diacukan, tidak pernah dihiraukan, ya sudah males. Ini pasti sudah sering Bapak Ibu alami semua. Oke, agak capek ya Bapak Ibu ya? Sudah mulai panas? Kita SDG sebentar. Biar tidak lelah. Halo Bapak Ibu. Oke. Istirahat sebentar biar tidak lelah sekali. Ini suaranya nggak muncul ya. Ini musiknya nggak muncul. Jadi di sini ada tebak warna yang disebutkan warnanya, bukan tulisannya ya Bapak Ibu ya. Menebak masih konsentrasi apa enggak gitu. Oke, siap? Mulai. Merah. Yang lain belum konsentrasi berarti. Putih. Biru. Kuning. Pink. Itu level muda. Lanjut, level sedang. Siap? Putih. Biru. Oke, ini level yang sulit ya. Hati-hati, jangan jadi hijau ya. Mulai. Masih konsentrasi berarti Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut lagi kalau gitu. Ini tadi sudah merusak hubungan ya. Kita lanjut ke keyakinan kelas. Sudah pernah dengar kata-kata keyakinan kelas? Mungkin sudah ada juga yang menerapkan ya. Ada yang belum, ada yang sudah. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini ada pertanyaan. Keyakinan kelas dan peraturan kelas merupakan hal yang sama. Sama atau tidak? Beda? Oke, iya, berbeda. Apa bedanya Bapak Ibu? Katanya, ini jawaban klasik sekali ini. Apa bedanya? Keyakinan kelas dan peraturan kelas? Apa beda? Ini yang anak saya banget ya, peraturan bisa dilanggar. Kalau keyakinan itu Apakah keyakinan pasti terlaksana? Belum tentu. Nah, belum tentu. Keyakinan itu dalam hati, kalau peraturan intrinsik kan. Peraturan itu dibuat dengan sendiri, keyakinan itu sama. Nah, oke, bisa. Jadi ini dia. Perbedaan keyakinan dan peraturan. Jadi kalau keyakinan kelas itu dibuatkan berdasarkan kesepakatan antara siswa dan guru. Jadi sifatnya universal ya, terbuka ya. Sedangkan peraturan itu biasanya dibuat oleh guru, dia sifatnya satu arah. Nah, kemudian menurut Bapak Ibu keyakinan kelas itu dibuatnya kapan? Sebelum awal masuk oh ya. Apakah hanya awal semester saja? bisa diubah dengan doa, menyesuaikan kondisi. Oke, Ada jadi evaluasi memang tadi. Jadi ternyata Bapak Ibu, keyakinan kelas itu harusnya
dibuat setiap kita masuk kelas. Tadinya saya juga memahami bahwa keyakinan kelas itu kita buatnya itu awal semester masuk gitu ya. Kita buat keyakinan ya nak ya ini. Ternyata harusnya setiap awal masuk kelas, awal pelajaran itu kita sampaikan dulu. Kita buat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas kita. Misal 1, hadir tepat waktu, 2, harus izin dalam berbicara dan lain-lain. Nah ini dibuat terus setiap masuk, jadi diperbarui bila perlu. Boleh diingatkan atau boleh kita apa keyakinan kita mau untuk hari ini? Silakan sampaikan. Oke, biar ngaco ini bu gitu. Jadi harusnya itu dibuat setiap awal masuk belajar. Jadi setiap kita masuk itu kita sampaikan. Jadi bukan awal semester. Nah, bisa tertulis atau cukup kita bisa kalau kita pakai laptop itu kita tampilkan saja di slide. Nanti kan kita sama-sama membaca, sama-sama mengingat. Nah, sedangkan yang ditempel di kelas itu maksudnya dia ke peraturan kelas. Jadi kalau keyakinan itu kita yakini bersama aja gitu. Iya, tidak. Itu kesepakatan. Beda jadinya. Iya, jadi kalau keyakinan itu harusnya kita tiap masuk nih bu, tiap masuk kelas gitu ya, sebelum belajar, kelas sudah absen. Iya, jadi kita itu dulu, memang tujuan itu kelas tuh pak. Jadi kita sampaikan dulu keyakinan kelas kita hari ini. Apa saja? Bisa, jadi kan keyakinan kelas itu kan universal, jadi bisa berubah-ubah. Jadi tidak harus sama. Iya, menyesuaikan pembelajaran. Misal hari ini, misal bu ya, dalam pelajaran itu tidak boleh pakai HP. Ternyata minggu depan kita pakai krisis, harus pakai HP kan? Nah iya, makanya keyakinan itu bisa berubah sewaktu-waktu dan harusnya disampaikan setiap kita masuk. Bisa bertolak belakang dengan peraturan. Bisa jadi kalau peraturan kan ditentukan oleh sekolah atau bisa juga ditentukan oleh kita kan. Jadi itu biasanya sifatnya bertahan lama. Bisa kita tempel peraturan. Dia itu maksudnya peraturan. Jadi kayak yang harus disiplin, suatu isem apa. Tapi itu bisa juga kita masukkan ke keyakinan kelas kita. Jadi kayak kesepakatan kita bersama aja lah gitu. Nah itu untuk keyakinan dan peraturan juga dari sekolah. Ini mungkin sudah diterapkan tapi agak sudah gitu ya. Oke lanjut pertanyaannya. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Peraturan kelas satu arah. Ya. Kalau keyakinan tadi Dua arah. Kesepakatan. Jadi ini silakan dilihat kata-kata itu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm saat berkendara? Keamanan terus nyambung Pak ada. Biar tidak ditilang. Jadi pada dasarnya memang peraturan itu tidak pakai helm tadi biar tidak ditilang ya karena kita takut. Tapi sebenarnya itu untuk keamanan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa ada peraturan dilarang merokok di sekolah? Nah, selain itu kan itu kita juga harus saling menghormati ya. Padahal kalau anak-anak sampai sembunyi-sembunyi di WC. Iya, padahal mengganggu kesehatan. Oke, jadi ini adalah pengertian keyakinan. Mengganggu keuangan besar. Jadi keyakinan nilai-nilai keselamatan serta kesehatan. Ini mungkinnya agak ngantuk dikit. Jadi itulah yang kita sebut sebagai keyakinan. Jadi keyakinan itu merupakan nilai-nilai dari kebajikan universal atau kebijakan yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Jadi secara langsung dan tidak langsung. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi murid-murid demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Apa nilai kebajikan dari peraturan tersebut dan apa tujuan utamanya. Oke, Bapak Ibu, ini keyakinan ya. Kita ke keyakinan kelasnya. Jadi setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas itu dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan yang positif.
perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk budaya positif. Jadi pasti Bapak sadari, Bapak Ibu sadari kalau kita misalnya masuk kita ini terus kesepakatan kelas kita ini harus pakai dasi, baju dimasukkan, nanti mereka akan terbiasa. Jadi pas pada kita sama ibu ini harus kesepakatannya begini. Kalau masuk kelas tuh izin dulu, kalau mau ngomong tuh ini dulu, kalau mau keluar kelas ya izin dulu. Jadi mereka sudah terbiasa dengan hal yang positif itu tadi. Jadi dalam menjaga perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif, hal pertama yang perlu diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan atau prinsip dasar bersama di antara para warga kelas untuk mendapatkan nilai-nilai kebaikan yang disepakati bersama. Jadi ada brainstorming goals-nya nih, ya nggak tahu bacanya benar nggak, nanti dikoreksi ya Ibu Sandia. Jadi suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini, begitu. Itu membuat mereka tidak nyaman dan terpaksa. Jadi kalau keyakinan kan mereka sudah sepakat, jadi sudah oh ya aku harus begini. Kalau peraturan kan seperti itu. Jadi keyakinan kelas itu merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri melalui proses curah pendapat. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi pembentukan keyakinan kelas itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ini ya. Yang pertama itu dia abstrak. Jadi keyakinan kelas itu abstrak, jadi tidak monoton seperti itu saja ya, bisa apa saja. Terus dia pernyataannya universal, terbuka ya, dan dibuat dalam pernyataan yang positif. Jadi tidak ada yang negatif. Ya, jadi kalau Bapak Ibu buat keyakinan kelas itu harus positif kata-katanya, bukan tidak boleh merokok di kelas atau pokoknya kata-katanya harus kata-kata yang positif, jadi diubah. Seandainya nih tidak boleh datang terlambat, itu kan negatif ya. Kalau positifnya jadi apa? Iya, jadinya datang tepat waktu. Jadi kata-kata harus positif. Kalau datang tepat waktu, kami datang jam 6 dari sini nggak tepat waktu. Jadi kesempatan ya. Iya, terlalu lagi 7.30 ya. Datang 7.30 gimana gitu. Kemudian kata-katanya sedikit, nggak jangan panjang-panjang. Kayak tadi kan hadir tepat waktu. Kalau misalnya ngomong harus hadir sebelum gurunya masuk kelas, jadi kepanjangan. Jadi kita cukup aja hadir tepat waktu gitu. Atau tidak menggunakan gadget gitu kan, bisa juga. Nanti kita bisa ubah kata-katanya. Kemudian seluruh siswa ini terlibat. Kemarin saya sudah lihat video aksi nyata punya Bu Novian. Itu salah satu bentuk dari pembuatan keyakinan kelas. Jadi memang siswa itu kalau kita lagi modal, kita bisa bagikan tas atau sticky note gitu ya. Anak-anak sudah nulis kira-kira keyakinan kelas seperti apa yang kalian inginkan, nanti ditempel di depan. Nah, nanti dari seluruh keyakinan di tulisan anak ini bisa kita ambil dan kita simpulkan yang mana yang kira-kira mau diambil. Itulah nanti yang jadi keyakinan kelas bersama. Jadi bisa kita ulangi. Selanjutnya, kalau selanjutnya kan nggak perlu lagi nih pakai sticky note, cukup kita sampaikan by ini aja ucapan aja ya, by lisan. Oke, ini untuk pembentukan keyakinan kelas. Ini ada contohnya sedikit. Aku malu jika datang terlambat, tidak belajar, bisa juga tidak ikut upacara, tidak mengerjakan tugas, tidak menjaga kebersihan, tidak saling menghormati, berbohong, menyontek, dan tidak masuk sekolah. Ini salah satu bentuk contoh aja kata-kata yang simpel-simpelnya. Negatif bisa, tapi lebih disimpelkan. Bisa karena kita mau tulis tidak belajar, kita ganti apa kira-kira? Tidak belajar. Bisa kalau dijadikan positif kita ganti kata apa? Karena depannya aku malu ya. Aku malu jika.
Ya, seandainya kita buat kata-kata yang tidak ada aku malu-jikannya. Aku malu belajar malas-malasan. Nah, bisa. Oh, malas belajar. Iya, jadi bisa kita ganti nih kata tidak belajar menjadi malas belajar. Nah, ada poin. Jadi Bapak Ibu, ini tidak saya tuliskan di slide. Jadi ternyata tahapan dalam pembuatan keyakinan kelas itu dia ada 6 tahapan. Jadi yang pertama kita curah pendapat dulu dari anak-anak, diskusikan. Nah, sudah dapat kata-katanya apa ini? Kata-kata ini tadi nih. Setelah itu baru kita ubah kata-kata yang negatif menjadi kata-kata yang positif. Jadi kalau datang terlambat sudah pas ya. Nah, yang tidak belajar kita ganti jadi positifnya apa? Malas belajar. Kalau tidak ikut upacara, apa kira-kira positifnya? Nah, bisa kita ganti terlambat upacara, tidak mengerjakan tugas, bisa mengabaikan tugas, menjaga kebersihan. Aku malu kelas 14. Ya, kemudian tidak saling menghormati. Tidak saling. Ini sebenarnya ada aku malu juga. Aku malu Merendahkan orang lain, nah, bisa seperti itu. Tidak masuk sekolah, kita ganti menjadi bolos sekolah. Nah, ini sudah bisa. Berarti Bapak Ibu sudah bisa menerapkan di kelas. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya untuk keyakinan kelas? Insya Allah bisa ya. Kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Sandang pangan makan ya. Oke, jadi di sini kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ya. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Jadi kebutuhan dasar manusia itu tadi ada 5. Ada belonging, ada power, ada fun, survival, dan freedom. Ini bahasa Jepang. Ya, bahasanya besar begini. Nah, ini bahasa Indonesia-nya Bapak Ibu. 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama adalah bertahan hidup. Kemudian ada kasih sayang, ada penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, ini pengertiannya. Jadi kebutuhan untuk bertahan hidup itu dia bersifat fisiologis. Kemudian untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian cinta dan kasih sayang. Ini biasanya dia bentuknya itu menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok ya. Kasih sayang, pokoknya bentuknya kasih sayang gitu ya. Kemudian ada kekuasaan. Nah, ini keinginan untuk dianggap berharga Bapak Ibu. Jadi bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Jadi dia ini meliputi self esteem ya. Gitu ya bacanya. Esteem apa esteem? Dan keinginan untuk meningkatkan pengaruh. Skip aja. Kemudian kebebasan. Jadi kebebasan itu dia dibutuhkan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi itu menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, terus suka mencoba-coba, tidak terlalu pengaruh dengan orang lain dan senang mencoba hal yang baru dan lain. Lalu yang terakhir ada kesenangan atau fun. Ini kebutuhan untuk mencari kesenangan. Jadi yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang mereka lakukan, terus mereka juga bisa konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Itu tadi ya, ada 5 ya Bapak Ibu. Apa aja tadi 5 tadi Bapak Ibu? Bahasa Inggrisnya.
Bahasa Indonesia ini enggak? Ingat, kesenangan, kebutuhan sekaligus Kebebasan, penguasaan, kasih sayang. kasih sayang. Cinta dan kasih sayang ya. Nah, Ada 5 itu tadi. Nah, selanjutnya saya kasih pertanyaan. Makanya dikirim. Oke, jadi ada 5 pertanyaan. Kira-kira nomor 1 dari yang 5 tadi dia masuknya kemana? balikan barang ke tempatnya. Oh, siap. Ada kebebasan, ada kesenangan, sudah. Ini soalnya tadi. Siap. Balikan barang ke tempatnya. Saya kira ini kasih sayang. Nah, dalam bentuk kasih sayang, ini tadi kan masih ingat tadi ada nilai-nilai kebajikan tadi Bapak Ibu? Masih ingat nggak tadi ada tabel yang banyak? Ada nilai kebajikan ya, ada kesenangan, ada tanggung jawab, kejujuran dan lain-lain. Nah, ini nilai kebajikan yang dituju, jadi bukan nilai dari yang 5 nilai tadi. Jadi 5 nilai kebutuhannya, ini kebajikannya. Tanggung jawab. Nomor 1, nomor 2, Dilarang mengganggu orang lain. Itu masuk. menghormati. Nomor 3, disiplin. Nomor 4, Kasih sayang. Lakukan kekerasan. nomor 5, Narkoba dilarang. kira-kira kalau tidak pakai narkoba itu kalau untuk diri sendiri apa maksudnya? Kemudian yang terakhir, bergantian atau bergantian atau menggembirakan. Asli itu berarti Oke, mungkin jawabannya hampir mendekati ya. Ada yang sudah sama, ada yang belum, kita coba lihat. Lanjut. Tadi kan kebutuhan tadi ada 5. Sekarang ada pertanyaan. Apa yang terjadi kalau salah satu dari 5 tadi tidak terpenuhi? 5 tadi. Iya. Kan tadi ada kekuasaan, kebahagiaan, kasih sayang, bertahan hidup, sama apa satunya? Senang. Kebahagiaan ya. Terjadi ketimpangan. Ini ketika seorang guru melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, mereka akan gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi pada dasarnya bukan hanya murid, kita juga butuh 5 tadi ya. Oke, lanjut. 5 posisi kontrol. Pernah dengar kata-kata ini Bapak Ibu? Belum pernah ya? Jadi 5 posisi kontrol, ada yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Oke, jadi ini posisi penghukum. Guru itu berperan sebagai penghukum yang menggunakan hukuman sebagai untuk mengontrol murid. Hukuman diberikan dapat berupa hukuman fisik, verbal. Nah itu contohnya. Guru memukul murid yang tidak mengerjakan tugas. Pernah nggak Bapak Ibu? Terus menghukum murid berdiri di depan. Atau percaya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil itu cara kita, cara guru gitu ya. Nah, posisi penghukum ada ciri-cirinya. Ini ciri-cirinya. Biasanya dia menghabis, unjuk-unjuk ya, acak pinggang, kamu ini gitu ya. Kemudian hukuman fisik, push up. Nah ini. Dampaknya ini, murid jadinya dendam dan tidak menyukai guru mata pelajaran itu. Nah ini ada videonya, bisa nggak? Bisa di play nggak?
Oke, sedang dilupakan. Suaranya keluar ya, Bapak Ibu. Di sini ada suara tidak ya? Ada di sini. Coba, ini apa namanya? Ini, sekarang itu kan bisa kan? Bisa Ini enggak ya? orang-orang Kamu dia goreng. Suaranya tidak keluar. Ini ada tulisannya kan? Ada. Coba Mas. Ada di mana ya? Iya, volumenya keluar. Nggak ada tahu sih. Ini untuk anu aja pencahayaan supaya Biasanya ada volumenya, tapi nggak mau. Nggak mau ya suaranya. Apa dimatiin dulu di DP lagi? Coba. Ada yang ini ya, Pak, nyambung ke akal 80. oh audio. Ada yang biasanya pakai. Dari YouTube ya. Dari 15 ini ya? Iya. Coba di titik 3-nya itu. Nah, itu buka dulu. Bluetooth. Malah sekalian menjadi Skip aja. Ulangi lagi. Kayaknya kipas ya. bisa. Oh, ini pemikat. Sandi. Naren, Ini Devi, ini Fitra. sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu. Apa coba? Siapa itu? Alasan kamu apa lagi? Itu Saldi. Kapan sih kamu tidak terlambat? Ayo berkata. Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Jadi ini adalah salah satu video bentuk penghukum. Jadi anak ini pokoknya nggak terima apa, gurunya nggak terima alasan. Pokoknya keliling gitu ya. Kemudian tadi yang kedua ada posisi pembuat rasa bersalah. Jadi guru itu berperan sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi muridnya kayak rasa bersalah dengan kesalahannya ya Bapak Ibu ya. Ciri-cirinya suaranya cenderung lembut, tenang, namun menyalahkan. Ya. Jadi ini seolah-olah guru ini menderita banget gara-gara anak ini. Jadi dampaknya ternyata membuat murid merasa gagal, rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Nah ini contoh videonya. Nah, satu situ. Iya. Lagi lagi. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak.
Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu begini kalau sekolah? Terus sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantung kau kalau ibu benar kelas sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Berarti acting ibunya nyampe ya. Jadi itu tadi salah satu video pembuat rasa bersalah. Jadi dia tidak langsung menghukum, tapi seolah-olah dia itu saling menderita, gitu Bapak Ibu ya. Selanjutnya posisi teman. Nah, siapa yang berteman sama anaknya? Jadi dia memperlakukan murid itu sebagai teman sebaya. Nah, ciri-cirinya begini. Guru itu ramah, cenderung bersendak gurau, menenangkan suasana. Tapi akan ada dampak, murid ini bergantung sama satu orang, jadi tidak mandiri. Nah ini videonya. Masih Naren. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya udah bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biar saya kencang tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu, bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Oke, selanjutnya posisi yang keempat. Ini memantau. Posisinya ini dia memantau perilaku murid, memberikan arahan jika diperlukan. Nah, ini ciri-cirinya: suaranya datar, tidak emosional, tidak sedang gurau. Kalau tadi kan ada sedang guraunya ya. Kalau ini tidak, terus tidak menggunakan suara yang tinggi juga. Jadi dampaknya murid akan mengatur konsekuensi dan hadiah. Ini contoh videonya. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat lagi. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Oke, jadi ini pemantau. Nah, kita masuk ke posisi terakhir. Posisi manajer. Jadi posisi terakhir ini di mana guru itu berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi dia mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Jadi di sini itu kita dituntut bukan kita yang memberikan solusi, tapi murid sendiri yang menemukan solusinya. Jadi ciri-cirinya suara netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, tidak bernada tinggi. Kemudian guru itu tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi kita hanya mengajukan pertanyaan saja, anak yang menjawab dan menemukan solusinya. Dampaknya murid menjadi mandiri dan percaya diri. Nah ini videonya.
Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke, jadi itu tadi adalah 5 contoh posisi kontrol ya. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, ini ada beberapa teksnya. Sudah tadi saya sampaikan di video ya. Jadi ada kata-katanya bisa Bapak Ibu baca. Nah, menurut Bapak Ibu ada di posisi mana saat ini? Semuanya ya. Sudah pernah melakukan semuanya. Kolaborasi antara 5 posisi kontrol tersebut. Oke, jadi paling sering yang mana paling sering? 1. Oke, jadi dari 5 posisi kontrol ini sudah tahu ciri-ciri dan perbedaannya ya Bapak Ibu ya. Bisa. Nah, kalau bisa ada pertanyaan lagi. Siap. Kata dia ada 5. Ada apa tadi? Pembuat rasa bersalah, penghukum, manajer, teman, satunya? Oke, yang nomor 1 pembuat rasa bersalah. Nomor 2, kamu tidak benar-benar melakukannya. Penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Apakah kamu mau mendapatkan stiker atau bintang hari ini? Itu masuk. Tidak, tadi kan 5 posisi kontrol ya, hadiah. Yang 5 posisi kontrol. 1 pembuat rasa bersalah. Kedua tadi teman. Terus ada pemantau. Iya, 1 penghukum, pembuat rasa bersalah, terus pemantau, teman, dan 1 manajer. Yang mana? Stiker bintang hari ini masuknya kemana? Pemantau. Yang lain? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Ingat ya, jawabannya tadi ingat ya. Ingat ya. Bisa lihat jawabannya. Salah berapa? Jadi kecewa itu biasanya tadi yang merasa bersalah. Kalau tidak pernah itu penghukum. Kalau ayolah lakukan ini ibu, teman. Terus apakah kamu melakukan stiker, pemantau. Kemudian menyelesaikan masalah itu manajer ya. Jadi perlu diingat manajer itu dia mengembalikan ke siswa. Jadi mereka yang menyelesaikan masalahnya. Kita hanya menuntut teman diskusi saja. Gitu ya. Paham ya Bapak Ibu ya? Kebanyakan memantau dari kami. Nah, sekarang silakan dipahami.
posisi mana? Apakah kita ini penghubungan, pembuat rasa bersalah, teman, pemanfaat, atau manajer? Oke, sudah lepas ya. Satu materi terakhir. Segitiga restitusi. Ini materi terakhir ya Bapak Ibu ya. Bukan segitiga restitusi, tapi restitusi. Jadi apa itu restitusi? Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau segitiga restitusi itu sebuah tahapan untuk memudahkan para jiwa orang tua dalam melakukan proses perencanaan untuk melakukan restitusi. Nah ini masuknya ke posisi manajer tadi ya, segitiga restitusi ini. Nah ini bentuk segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama itu menyetabilkan identitas. Jadi kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi kita pastikan dulu bahwa semua tindakan itu pasti ada alasannya. Nah yang terakhir itu menanyakan keyakinan seperti yang Bapak Ibu lihat di video tadi. Jadi kita itu harus ada motivasi internal dari dalam diri. Ini ada menstabilkan identitas. Jadi ada kalimatnya seperti ini dalam menstabilkan identitas ya saat kita ketemu yang salah. Tahapan pertama itu bisa kita buat salah itu nggak apa-apa atau tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini atau kamu berhak merasa begitu. Bisa juga Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi mencari solusi dari masalah. Jadi untuk segitiga restitusi itu kita tidak boleh langsung menyalahkan anak. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Jadi kita kasih tahu kayak melakukan kesalahan itu masih wajar kok, masih manusiawi. Ini untuk tahapan pertama. Kemudian tahapan yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Nah kalimat yang kita butuhkan bisa seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Ini validasi. Jadi kita validasi dulu tindakan salahnya. Atau bisa kamu punya alasan melakukan itu. Atau kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat ini. Nah yang terakhir itu kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menemukan sikap yang baru. Nah ini tahapan yang kedua. Kita masuk ke tahapan yang terakhir. Meyakinkan, menanyakan keyakinan. Tadi masih ingat ya Bapak Ibu di video yang ada tadi ada kan? Jadi keyakinan sekolah apa yang sudah Naren langgar? Ya, tadi ya ada ya, tadi tanya seperti itu. Nah jadi di sini kita tanyakan apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas atau keluarga, kemudian apa nilai yang terus kita sepakati, atau apa bayangan kita sebagai kelas yang ideal. Jadi di menanyakan keyakinan ini kayak mengingatkan kita punya kesepakatan dalam itu. Jadi kami sudah melanggar apa? Kemudian ini ada ciri-ciri restitusi. Jadi restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Dia untuk memperbaiki hubungan. Kemudian dia itu tawaran ya, bukan paksaan. Terus dia menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar. Kemudian restitusi itu adalah cara yang paling baik dan fokusnya pada karakter bukan pada tindakan. Jadi bukan untuk menghukum, jadi dia memperbaiki diri dari si anak ini. Kemudian restitusi itu sifatnya menguatkan. Kemudian fokus kepada solusi. Jadi bukan fokus kepada kesalahannya, jadi kepada solusi. Kalau si ini terlambat, berarti solusinya seperti apa? Kira-kira seperti itu. Dan yang terakhir itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Berarti kalau dia salah, ya dikembalikan kepada yang benar. Nah ini yang terakhir ada contoh kegiatan restitusi yang sudah saya lakukan. Kebetulan ditemukan untuk salah satu tugas. Apa lagi? Alhamdulillah sampai baik Ibu. Alhamdulillah. Oke, jadi gini. Tadi Ibu udah soal dari kelas. Katanya, oh itu sebenarnya sama. Iya Bu, habisnya lo selesai. Siapa? Itu buku selama yang dari tugas saya yang buat tugas doang, tapi ajuin semua. Oh gitu, wajar lah. Ibu juga kalau jadi awet pasti marah besar. Oke, terus
Oke, jadi sekarang coba kita pikirkan. Menurut Awe yang digunakan oleh pengarah sampai membuat meja, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Keyakinan kelas apa yang sudah Awe punya? Saling menghormati. Menurut Awe, saling menghormati itu penting nggak sih? Penting banget sih, Bu. Penting ya. Nah, jadi kalau penting, apa yang seharusnya Awe lakukan untuk hormat? Seharusnya Awe bisa lebih sadar lagi sih, Bu. Nah, terus dia harus memperbaiki masalah ini. Bisa dia, Bu. Jadi bagaimana caranya Awe untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan bersabar dan saya akan menahan emosi. Dan kalau misalnya masih ada yang pendek, saya akan lapor ke guru mata pelajaran atau ke guru. Bagus, gitu ya. Jadi Awe sudah menemukan solusi dari masalah Awe ini. Nah, setelah ini silakan Awe introspeksi diri, memperbaiki diri, dan menahan emosi. Jadi sekarang saya akan ke kelas dan tidak mengulangi kesalahan sebelumnya. Terima kasih, Bu. Jadi ini adalah salah satu bentuk video kegiatan segitiga institusi. Jadi mungkin sebenarnya kita masih sulit ya kalau untuk melakukan hal ini, tapi mungkin bisa kita mulai. Ya, bisa dicoba. Apalagi Bapak Ibu PK. Oh iya. Sebenarnya secara tidak sadar kita sudah pernah melakukan kegiatan segitiga institusi ini ya Bapak Ibu, yang cara yang lembut, sedang, sampai yang ngegas. Oke. Jadi ini sudah sampai akhir Bapak Ibu ya. Terima kasih. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan semoga juga bisa kita terapkan di sekolah, bisa kita sebarkan juga ke rekan-rekan yang lain. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.